Catatan minggu ini, pinter, minteri, dan keminter. Apa itu pintar? Menurut KBBI, pintar adalah pandai, cerdik, dan mahir. Pintar juga sering diartikan mampu dan mahir melakukan sesuatu karena punya kecenderungan lebih tekun dalam mempelajari sesuatu. Pendek kata, mereka yang mengenyam pendidikan atau keterampilan tinggi, dan beda lagi dengan kata cerdas. Kita tidak bicara cerdas dalam konteks ini. Tapi keminter, dari bahasa Jawa, atau sok pintar, sebenarnya tidak punya kemampuan yang cukup secara intelektual maupun motorik, tapi merasa mampu untuk melakukannya, dan kecenderungannya gagal. Karena merasa bisa tapi tidak cukup mampu karena memang ilmu dan kecakapannya tidak memadai. Mempunyai kecenderungan ego yang tinggi dan merasa paling pintar sendiri. Sering mengklaim pihak lain lebih rendah dan tidak mampu, sekalipun dia sendiri tidak mampu, tapi suka menggurui dan sering otot untuk membuktikan kepintarannya. Dan apa itu mintari? Minteri, seorang yang punya kecakapan yang cukup dan memang pintar, tapi tidak punya etika. Karena kepintarannya dia gunakan untuk membodohi orang lain. Sejatinya orang pintar cenderung punya kerendahan hati, karena merasa harus terus belajar meskipun lingkungannya mengakui kemampuannya. Tapi minteri punya kemampuan intelektual tapi cenderung digunakan untuk kepentingan sendiri, dengan cara membodohi orang lain. Dan keminter sama sekali tidak punya kapasitas yang cukup pada bidangnya, tapi coba untuk menggurui orang lain agar dapat pengakuan bahwa dirinya pintar. Tapi dengan naiknya tingkat pendidikan masyarakat dan era digital saat ini, pernyataan-pernyataan yang dibuat orang yang merasa dirinya pinter atau keminter semakin terlihat oleh masyarakat dengan adanya tanggapan beragam dari netizen. Perhatikan video-video ini. Bagaimana mungkin orang tidak ada basic pendidikan ekonomi membahas dana haji? Ucapan Rocky Gerung dan juga Rizal Ramli soal kontroversi dana haji membuat DPR marah besar dan menantang debat terbuka. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi informasi yang menyesatkan bagi calon jemaah haji. Pihak DPR menyebut banyak isu yang dilontarkan oleh sejumlah tokoh terkait tidak adanya keberangkatan calon jemaah haji tahun ini. Akhirnya yang terjadi adalah memprovokasi masyarakat tentang dana haji yang dikelola oleh pemerintah. Atau seorang dokter di bidang ekonomi bicara yang ketidaktahuannya tentang membedakan operasi plastik dan dipukuli orang. Akhirnya sama sekali tidak nyambung karena sudah buat pernyataan yang salah. Saya percaya itu kejadian. Ya, memang dicoba dialihkan sebagai hasil operasi plastik. Saya kenal Ratna udah lama. Dari dulu memang kritis, terbuka, tapi dia belum pernah digebukin. Baru kali ini digebukin. Zaman Soeharto aja dia nggak pernah digebukin. Ada lagi dokter ekonomi, omong shotgun pengukur suhu tubuh dapat merusak otak. Kalau tidak paham jangan omong sembarangan, jadinya asbun kan. Suhu tersebut. Pakai handgun. Dan tapi saya nolak kalau saya terus terang. Oh ya? Saya nolak. Kalau Anda mau periksa, bukan periksa kepala saya, periksa sini. Kenapa? Karena handgun termometer itu untuk meriksa kabel panas. Lasernya dipakai untuk laser memeriksa kabel panas, bukan meriksa untuk temperatur manusia. Dan kita mau terima. Dan mereka jual alat dengan mahal. Coba kebayangkan, bagaimana mereka jual alat, tapi kemudian kita dibodohi, kepala kita ditembak laser, kita tidak tahu dampak kerusakan pada struktur otak kayak gimana gitu ya. Kalau saya nggak mau. Masyarakat kita yang paternalistik masih melihat tingkat pendidikan orang yang bicara, sekalipun apa yang dibicarakannya bukan pada bidangnya. Jadi lari dari pemahaman masalahnya dan bias. Akhirnya seperti omongan kita-kita orang awam di warung kopi. Tapi masyarakat dengan beragam pendidikan berbeda itu menelannya
mentah-mentah menyatakan sebuah kebenaran, sekalipun ada agenda politik dari si pembicara tersebut. Setidaknya yang merasa dalam tanda petik diri tokoh publik dengan pendidikan tinggi, tidak asal bicara pada hal-hal yang tidak dikuasainya. Tidak seperti penonton sepak bola yang marah kepada pemain di lapangan. Andai dia pun sebagai pemainnya tidak mampu melakukan lebih baik dari pemain tersebut. Dan agar para tokoh-tokoh dalam tanda petik tidak asal bicara yang akhirnya membingungkan masyarakat awam. Ini mengingatkan saya pada kata-kata bijak dari Sokrates. Saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa. Bagaimana pendapat Anda? Salam NKRI.